Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namora Rizky Lubis, guru kimia Madrasah Aliyah Negeri 2 Deli Serdang, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 Kementerian Agama tahun 2023. Dari LPTK Universitas Negeri Makassar, pada hari ini Sabtu 26 Agustus 2023 akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran di kelas 12 IPA dengan materi sifat koligatif larutan, submateri penurunan titik beku larutan dengan model pembelajaran Discovery Learning. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda, terima kasih sudah berhadir di lab kita. Baik, nah sudah dipersiapkan semua alat dan bahan? Sudah. Alhamdulillah. Kalau begitu kita berdoa untuk memulai pelajaran kita agar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iskandar, dipersilakan. Baik, sebelum kita memulai praktikum pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Baik, sebelum kita belajar, dengarkan namanya Ibu panggil untuk memeriksa kehadirannya. Abdul Aziz, Abu Salam, Alia, Amanda Kartika, yang kuat suaranya Amanda ya. Amar Faiz, Artia, Adika Wanda, Afia Zahra, Bianca Nur Sabita. Baik Anda, seringkali kita minum es ya, bahkan es itu jadi minuman kita sehari-hari. Baik, bagaimana sebenarnya perbedaan antara es kosong yang biasa kita sebut es kosong ya, yang terdiri dari hanya sebuah air putih lalu dibekukan. Lalu ada juga yang namanya minuman, ada contohnya seperti sirup dibekukan atau es yang ganepo ya, berwarna-warni dengan zat terlarut yang bermacam-macam. Nah, Ananda itu semuanya ada rahasianya dan ada perbedaannya. Makanya hari ini kita akan melaksanakan praktikum yang berjudul apa? Iya, penurunan titik beku larutan. Baik Ananda, manfaatnya apa saja kira-kira? Mengetahui suhu suatu larutan dan perbedaannya dengan zat murni. Zat murni ini adalah apa? Air. Kita sudah punya pengetahuan dasar ya Ananda. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengetahui hasanah bagaimana sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ternyata banyak sekali dalam kehidupan kita itu aplikasi dari sifat koligatif larutan. Apa saja yang mempengaruhinya, apa yang tidak mempengaruhinya akan kita ketahui. Ananda, sebelum kita mulai tes akan Ibu sampaikan tetap penilaian yang akan dilakukan dalam kegiatan kali ini, yakni adalah penilaian sikap, penilaian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan akan diambil dari laporan praktikum yang akan kamu serahkan kepada Ibu sehabis praktikum ini dilakukan. Nah, yang berikutnya adalah penilaian psikomotorik. Penilaian psikomotorik itu apa, Bu? Penilaian psikomotorik adalah penilaian keterampilan bagaimana kamu melakukan praktikum ini. Baik, jika nilai yang diperoleh dalam pengetahuan itu kurang dari nilai KKM kita, yakni 83,
maka akan dilakukan remedial. Nah, usahakan nilainya bagus ya supaya bisa lewat dari KKM sehingga tidak perlu remedial. Nah, untuk kelompok-kelompok dan siswa-siswa yang nilainya melebihi KKM, maka akan diberikan materi pengayaan. Nah, berikut Ibu berikan link untuk pretest. Silakan dibuka linknya melalui grup pembelajaran kita sudah Ibu bagikan. Ya, silakan. Ada Bu. Usahakan kerja sendiri supaya nanti pas post test kamu bisa membandingkan kemampuan awal kamu tadi udah meningkat belum di post test. Oke, siapa yang sudah mulai? Oke, mantap. Lanjutkan. Siapa yang sudah submit? Ada. Oke. Kirim, submit ke kirim. Ternyata kirimnya mana? Kalau udah klik kirim nanti keluar. Nah, sudah selesai semua pretestnya? Oke, sudah selesai? Baik. Nah, berikutnya Nanda kita masuk ke kegiatan inti kita. Yang pertama akan Ibu berikan sebuah video yang menampilkan bagaimana titik beku itu tercapai. Nah, nanti ada beberapa pertanyaan yang bisa kamu buat dari video ini sebagai rumusan masalahnya. Tuliskan di lembar kerja yang sudah Ibu bagikan kepada kamu sesuai dengan step-stepnya. Ketika suatu zat membeku, kayak air jadi es, partikel-partikel zat cair akan merapat karena adanya gaya tarik antar molekul zat cair yang sangat kuat. Akhirnya terbentuklah suatu zat yang lebih padat. Tapi kalau ada zat terlarut di dalamnya, Baik, sudah selesai videonya? Silakan dimulai sekarang. Kita akan melakukan praktikum. Silakan Ananda dimulai. Berarti aquades yang sudah Ibu bahas. Ikuti langkah perjalanan dulu, pahami langkah perjalanan step by step.
Oh, kan kita belajar ya kan? Bukuannya. Kalau ada buku diukur. Oh iya. Ini nggak berapa lama sampai beku. Ini namanya taruh situ. Buku effort. Iya gitu sih. Buka kan ini. Sayang, dia belum selesai jangan ketemu. Oh, kayak gitu. Pengen dibuang. Beku. Sampai suhunya turun. Oh. Baru pulang pakai sih. Baru nanti dilap. Sebelum pindah ke gula. Dan sebenarnya sudah bisa dilakukan juga untuk gula beda. Masukkan kita. Oh. Iya, goreng 4 list deh. Lima. Kira. Ini ya. Ada ini. Jatuh coba. Ini apa ini? Mainan aja bisa. Besar tuh buat itu. Jangan mau diam, kalau nanti begitu selesai akan dipresentasikan dibacakan hasilnya. Tarik. Gerakannya turun. Tambah itu.
lihat penurunannya. Nah, turun dia kan. Tuh. Lihat nanti gimana stopnya berhenti. Mana stopnya naik? Udah stopnya angkat. Udah. Stop, angkat. Turun lagi. Kalau masuk turun lagi. Sabar. Sampai dia udah titik. Makin dekat semakin keluar dia. Oh, udah nggak turun lagi. Iya, stop. Nggak perlu. 0,2. Iya, 0,2. Coba turun lagi. Baca termometernya, Bu. Kalau dia nanti lalu kita aplikasi campur kamu tuh lagi nanti udah tuliskan mau pendaftar ini aku maksa di bawah udah tentukan berapa ada baiknya masuk lagi ini biar dapat berapa Iya. Tapi ingat kok aku di sini tadi. Di sekitar sini. Gula berapa ini? Aku M tadi ya? Ini. Ibu aja lah ya biar pasti jangan coba Betul kalau betul kalau. Oh, berarti minus 1 tadi. Tapi di atas minus 1. berarti pakai koma. Minus 1 lah. Berarti tadi ada 1. Tarik nggak? Gimana? Ini dia kan ini kan. Baru. Kalau cigit. Dipegang. Jadi pegang. Udah ya kansunya, kok pegang. Ulang. Udah nih. Udah. Dikit lagi nggak sih? Bentar lagi ya? tadi ini. Ini berapa? Itu ada baiknya dalam sini dia. Jangan dikeluarin. Kenapa, Bu? Dan ngukur iya berubah kan? Begitu dia keluar pendingin ini panas lingkungan ini terasa. Jangan dikeluarin. Tunggu ukur dulu baru. Kalau dia kan juga. Iya. Jadi berkurang. Ananda dia
titik beku itu dapat, jangan dikeluarkan tabung reaksi dari sistem pendingin, tapi biarkan di dalam sistem pendingin. Termometernya yang melihat di dalam sistem pendingin. Baik Ananda, kita sudah bisa masuk ke step pengolahan data. Di pengolahan data ada pertanyaan-pertanyaan yang harus Ananda jawab sesuai dengan hasil praktikum di meja praktikum Ananda masing-masing di kelompoknya. Silakan dijawab pertanyaan di pengolahan data. Saya di slide ya. Ada dua pertanyaan yang pertama. Silakan dijawab sesuai data yang diperoleh ya. Di kotak kedua ada satu pertanyaan. Oke Ananda, sudah selesai. Kita ke sesi verifikasi hasil percobaan penurunan titik beku lautan. Buat kelompok yang sudah bisa maju, silakan ibu tunggu di depan. Ya, silakan. Yang duluan maju ada nilai plus. Jangan gitu. Oke, silakan. Mohon perhatiannya Ananda, kelompok 1 akan mempresentasikan verifikasi hasil dari diskusinya di meja praktikum mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil praktikum kami yang akan dijelaskan oleh Suci. Rumusan masalah kami ada dua. Yang pertama, dari ketiga larutan tersebut, larutan manakah yang paling cepat membeku? Yang kedua, antara larutan gula 1 dengan gula 2, siapakah yang lebih cepat membeku? Untuk hipotesisnya, kami menemukan dari pertanyaan pertama itu adalah air. Kenapa? Karena air ini adalah zat pelarut, sehingga dia akan lebih cepat membeku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator dari kelompok 4 ingin mendiskusikan memberitahukan hasil diskusi praktikum kami yang akan dibacakan oleh Iskandar Zulkarnain. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini terdapat sebuah rumusan masalah
yaitu berdasarkan fenomena yang kami amati dari kelompok 4, permasalahan apa yang dapat kami temukan dari gambar yang terdapat di awal laporan penelitian kali ini. Di situ dapat kita lihat bahwa pedagang es krim keliling setiap hari membawa es krim di dalam gerobaknya, dan itu selama 1 hari gak cair-cair, maksudnya bisa bertahan sampai 1 hari bahkan lebih, sampai malam lah istilah kalau dia jualan lembur. Nah, jadi rumusan masalah yang akan kami tentukan adalah kenapa garam bisa mempertahankan es agar tidak mencair. Nah, hipotesis atau dugaan sementara dari kami adalah jika air atau pelarut dimasukkan garam yang dengan jumlah banyak atau besar, maka ion atau molekul garam akan menghalangi molekul air untuk dapat menguap. Nah, berkurangnya tekanan uap air bisa menyebabkan penurunan titik beku air itu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin membacakan hasil presentasi kami. Saya sebagai moderator dari kelompok 3 ingin menjelaskan bahwa kami akan membahas salah satu dari sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku larutan. Sebelum masuk dari hasil pendataan kami, di sini ada pendahuluan, yaitu kalau misalnya tukang jualan es keliling itu dia kan keliling setiap harinya. Bagaimana caranya supaya es itu tidak mencair? Dari tukang es tersebut dia memasukkan garam ke dalam es tersebut supaya tidak cair. Rumusan masalah yang kami buat, apakah suatu wadah yang digunakan mempengaruhi titik beku dari suatu larutan tersebut? Jawaban kami tidak, karena yang mempengaruhi larutan adalah konsentrasi, jumlah partikel, molaritas, kemudian zat dan sifat elektrolit larutan. Ingin mempresentasikan hasil dari laporan praktek kami tadi. Di sini saya akan membacakan rumusan masalah dari gambar yang kita punya di sini. Oke, kita lihat di sini ada es putar. Rumusan masalah yang kami buat adalah berdasarkan yang kami amati di gambar apa itu titik beku. Titik beku adalah kondisi di mana larutan mengalami perubahan fisik menjadi ke arah pembekuan. Titik beku itu terjadi ketika tekanan uap cairan itu sama dengan tekanan uap padatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil praktikum kami. Bagaimana pengaruh konsentrasi zat terlarut terhadap penurunan titik beku suatu larutan? Hipotesis yang kami dapat yaitu jika konsentrasi zat terlarut semakin besar, maka penurunan titik beku semakin besar pula. Alasannya karena sifat koligatif larutan tidak bergantung pada jenis, melainkan pada konsentrasi partikel dalam larutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan dari hasil kerja praktikum kami, dan selanjutnya akan dibacakan oleh Ketua Maharani. Pertama, kenapa larutan tulang bulan S1 dengan larutan tulang 2 memiliki titik beku yang berbeda? Jawabannya adalah jelas berbeda. Karena sifat koligatif larutan tidak bergantung pada jenis, melainkan pada konsentrasi partikel dalam larutan. Adapun semakin besar nilai molaritasnya menunjukkan semakin besar konsentrasi larutannya. Artinya, semakin banyak jumlah partikel yang terlarut dalam larutan tersebut. Ada perbedaan antara titik beku larutan gula 1 molar dengan larutan gula 2 molar. Mengapa demikian? Jawabannya jelas berbeda, karena sifat koligatif larutan tidak bergantung pada jenis, melainkan pada konsentrasi partikel dalam larutan. Adapun semakin besar nilai molaritas menunjukkan semakin besar konsentrasi larutannya. Artinya semakin banyak jumlah partikel yang terlarut dalam larutan tersebut. Kesimpulan yang kami ambil dari praktikum yang kami teliti adalah bahwa air suling lebih cepat beku dibandingkan larutan gula 1 molar dan gula 2 molar. Dan dari hasil praktik ini, kami
bahwa titik beku lautan gula 2 molar memiliki jumlah partikel 2 kali lebih banyak dibandingkan lautan gula 1. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok. Sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda. Titik beku penurunannya bergantung kepada jumlah zat terlarut. Nah, di sini tadi sudah diambil kesimpulan, kita generalisasikan bahwa gula 1 molar, gula 2 molar memiliki titik beku yang berbeda. Yang 1 molar lebih tinggi sedikit dibandingkan yang 2 molar. Sementara air berada di 0 derajat Celcius. Baik, kita mulai proses-tesnya. Sudah Ibu set di kelompok A. Tunggu yang pertama tadi. Kita silakan diklik. Usahakan nilainya lebih baik dari yang ada yang tadi. Bu, cek aja. Ini udah proses, Ibu nggak komentari lagi. Semoga bagus hasilnya. Linknya berapa belas ya? 3. Yang nilainya lebih tinggi dari pretest. Saya Bu. Yang mendapatkan nilai postes lebih tinggi dari pretest, pembelajarannya berhasil. Selamat. Baik, Ananda, sudah selesai postesnya. Kita akhiri. Sebagian besar kamu sudah mendapatkan nilai yang lebih baik daripada waktu pretest. Sekarang kita refleksi. Wah, Jadi tadi kenapa larutan gula pasir 1 molar titik bekunya lebih besar daripada larutan gula 2 molar? Karena kami mengukur tabung reaksinya itu di luar dari sistem pendinginan ini. Jadi kami keluarkan dari sini. Jadi itu berpengaruh sama titik bekunya. dipengaruhi suhu oleh Lingkungannya. Beri tepuk tangan untuk teman-teman yang perlu kamu ketahui bahwa ketika kita menjadi seorang saintis dari praktikum kecil ini, kamu belajar bahwa bagaimana caranya untuk menjadi jujur. Jadi baik Ananda, pembelajaran kita hari ini selesai sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa banyak kebaikan dan kebermanfaatan buat Ananda dan juga buat ibu. Tentunya untuk kemajuan sains Seniman Buah dari Serdang dan juga terutama bangsa Indonesia. Mari berdoa, silakan sana ditutup. Baik, sebelum kita menutup praktikum pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan membacakan surah Al-Ikhlas. Bismillah.